Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini Mimin akan kembali menceritakan alur cerita drama Taxi Driver season kedua episode yang ke-8. Di episode sebelumnya, Kim Dogi dan juga timnya tengah menyelidiki kasus seorang penipu yang berkedok dengan agama. Di tengah-tengah penyelidikan itu, Kim Dogi juga harus mencari tahu seseorang yang sepertinya tahu tentang Rainbow Taxi. Jadi bagaimanakah kisah selanjutnya? Ini dia alur cerita drama Taxi Driver season kedua episode yang ke-8. Episode 8 dimulai saat Juman bersiap hendak melakukan rutinitas keagamaannya. Asistennya kemudian memberitahu jika salah satu pengikutnya jatuh pingsan di tengah-tengah pengikut yang lain, lalu kemudian meninggal dunia. Tidak ada raut kesedihan dari wajahnya. Juman malah mempersiapkan pertunjukan yang lain. Sebagai seorang pemimpin keagamaan, tentu dia harus bersiap diinterogasi oleh pihak kepolisian jika pengikutnya meninggal di tempatnya. Akting sedihnya patut diacungi jempol, karena dengan begitu, ia malah mendapatkan asuransi kematian dari pengikut yang meninggal tersebut. Padahal keluarga orang yang meninggal itu menganggap Jumanlah yang telah membuat keluarganya tewas. Park Jin dan Gyung-woo kesal dan mereka ingin segera menghabisi Juman. Tapi Pak Ajang melarang mereka karena selama para pengikut Juman masih ada, maka Juman tidak bisa dihentikan. Mereka harus pelan-pelan membuat Juman kehilangan para pengikutnya itu. Malam itu, Juman ingin pulang ke rumahnya. Di perjalanan, ia dikagetkan dengan seseorang yang berdiri di tengah jalan. Namun saat dia lihat lagi, tidak ada orang di sana. Kemudian tiba-tiba safety belt yang ia pakai seolah mencekiknya. Ia bahkan tidak bisa lagi mengendalikan mobilnya, dan hal tersebut membuat Juman langsung shock. Ia kemudian langsung menelpon orang bengkel yang baru saja memeriksa mobilnya, yang mana ternyata itu adalah kerjaan dari timnya Rainbow Taxi. Juman mengira orang-orang bengkel tersebut adalah penipu yang hanya mencari uang saja. Sayangnya Juman tidak berkaca dari perkataannya itu. Setelah mematikan teleponnya, ia dikejutkan lagi dengan sosok hitam yang mendekatinya. Ternyata Pak Ajang ikut-ikutan menakuti Juman. Juman begitu ketakutan, kekasihnya yang mendengar teriakan mengatakan jika tidak ada orang di lorong seperti kata Juman. Ia kemudian menyuruh Juman untuk berobat saja, karena biasanya orang yang sakit sering berhalusinasi. Tak lama kemudian, Juman pun memeriksakan dirinya ke dokter dan dokter bilang Juman mengalami gangguan otak yang menyebabkan halusinasi. Anehnya Juman tidak sadar, ia menyuruh pengikutnya untuk tidak pergi ke dokter, karena dokter adalah roh jahat. Tapi dia sendiri hanya karena takut memeriksakan kesehatannya selengkap-lengkapnya di tempat dokter itu. 없어요. 종교 안 믿어요. 스트레스 때문일 수도 있거든요. Juman sadar ia mengalami hal-hal ini setelah bertemu dengan biksu Kim Dogi. Ia pun memutuskan untuk mencari biksu tersebut, dan saat dia sampai di kuilnya, ia malah membuat onar jika ia harus menemui biksu itu sekarang juga. Padahal menurut Gyung-woo, asisten biksu Kim Dogi, Juman harus ada janji terlebih dahulu. Bahkan ia akan diusir dan Gyung-woo akan menelpon polisi jika Juman terus memaksa ingin bertemu dengan biksu. Samakan perlakuan yang Juman dapatkan saat dulu ia mengusir keluarga-keluarga pengikutnya yang datang ke tempatnya. 나가시오. Sementara itu di rumah Jin-hye, ia diserang oleh beberapa pria yang ingin menagih utang kakaknya Jin-sun. Padahal Jin-hye sudah melunasi hutang-hutang kakaknya. Namun menurut mereka, bunga yang mereka tawarkan kepada kakaknya Jin-hye ternyata sangat tinggi. Untungnya saat itu, Go-eun pun datang membantu dengan keahlian bela dirinya dan juga pengalaman sebagai seorang polisi, membuat pria-pria preman itu mengira Go-eun adalah polisi, dan mereka langsung kabur. Go-eun kemudian menghibur Jin-hye jika ia harus bersabar dan yakin jika kakaknya Jin-sun akan kembali kepadanya. Karena Juman sudah menemui biksu Kim Dogi, ia pun memutuskan untuk menculik Kim Dogi. Karena Juman susah menemui biksu Kim Dogi, ia pun memutuskan untuk menculik Kim Dogi dan membawanya ke tempatnya. Ia langsung menginterogasi Kim Dogi. Jika Kim Dogi sebenarnya hanyalah biksu penipu yang sudah lama mengincarnya dan mengikutinya.
Padahal Kim Dogi tahu siapa sebenarnya Juman. Ia ingin memukul Kim Dogi agar Kim Dogi menjawab pertanyaannya. Tapi kemudian lampu-lampu di dalam ruangan itu mati dan berubah menjadi lampu berwarna merah. Lalu kemudian di balik sebuah kaca cermin di sana, tiba-tiba seorang pria tua yang selalu mengejar Juman pun hadir. Juman langsung ketakutan dan ia kemudian melepaskan ikatan pada Kim Dogi. Dan Kim Dogi kemudian mengusir roh jahat tersebut. Kim Dogi kemudian bertanya apa yang membuat roh jahat itu mengganggu Juman. Apa yang membuat sampai mengejar-ngejar Juman. Juman langsung teringat dengan rel kuil yang dihancurkan di relokasi pembangunan ibadahnya. Ia pun langsung memperlihatkannya kepada biksu Kim Dogi. Dan di sana mereka melihat lukisan yang mirip dengan roh jahat yang mengintai Juman. Kemudian Kim Dogi memberikan beberapa jimat yang harus Juman simpan agar roh jahat itu tidak kembali lagi. Dan agar jimat ini berfungsi, Juman dilarang untuk mengumpulkan kekayaannya. 바로 탈색마당 준비해. Tapi nyatanya Juman malah semakin terang-terangan meminta uang kepada pengikutnya dengan alasan pembangunan tempat ibadah sekaligus pembersihan dosa-dosa mereka. Pembersihan dosa di sini para pengikut harus rela dipukuli dan Pak Jin merasa kesakitan karena ia tidak pernah dipukul seperti itu. Kim Dogi kemudian memiliki sebuah ide karena Juman melanggar apa yang dikatakan oleh biksu Kim Dogi agar tidak mengumpulkan kekayaan. Ibadah Juman hari itu pun terganggu saat tiba-tiba semua yang hadir di sana dikejutkan dengan cairan hitam yang mengotori lukisan di dinding. Semua pengikutnya Juman pun panik dan mereka langsung disuruh pergi dari sana. Juman pun langsung memanggil Kim Dogi dan terlihat pada jimat yang diberikan Kim Dogi juga terlihat menghitam. Ini artinya sesuatu yang buruk akan segera datang. Kim Dogi ingin menyerah membantu Juman. Ia pun mengembalikan uang yang diberikan Juman dan pergi ke kuilnya. Tapi Juman tetap memaksa Kim Dogi untuk membantunya. Tiba-tiba di kuil biksu Kim Dogi itu, sesuatu yang lain ikut muncul. Biksu Kim Dogi kemudian menyuruh Juman untuk segera bersembunyi. Di balik pintu, Juman melihat sesuatu sedang menyerang biksu Kim Dogi dan tiba-tiba biksu Kim Dogi kerasukan. Seseorang kemudian memanggil Juman dengan lembut. Ternyata yang merasuki biksu Kim Dogi adalah ibunya Juman. Ibunya Juman sudah lama meninggal dunia. Dengan bantuan dari Goen, mereka mencari tahu apa yang disukai Juman saat masih kecil. Dan biksu Kim Dogi mempraktekkannya hingga membuat Juman merasa Kim Dogi benar-benar dirasuki oleh ibunya. 나보고 나가 죽으라고 그랬잖아. 엄마가 속상해서 그랬어. 정말 내 아들. Pada saat itu juga, biksu Kim Dogi berpura-pura jika ibunya Juman ini meminta bantuan biksu Kim Dogi untuk mengadakan ritual pembatalan kematian untuk Juman, agar Juman panjang umur. Menurut Kim Dogi, ritual ini cukup beresiko, dan Juman akan memberikan apapun agar ritual ini tetap dijalankan. Juman mulai menuruti apa yang diperintahkan oleh Kim Dogi, dari mulai menghentikan pemasukan, yang mana ia kemudian melarang pengikutnya untuk memberikannya uang. Lalu kemudian Juman mengambil semua uang miliknya demi kelancaran ritual tersebut. Uang-uang dikumpulkan oleh Juman tidak terasa sudah habis. Bahkan Juman rela mengambil pinjaman lain dan kemudian mengambil kalung berlian milik kekasihnya yang dulu pernah ia berikan untuk diberikan kepada biksu Kim Dogi. Menurut Kim Dogi, setelah keyakinan Juman terbentuk, maka permainan akan berakhir. Sama dengan kata-kata Juman dulu saat berhasil menipu para pengikutnya. Sementara itu di tempat ibadah Sunbaek, Jinsun yang percaya dengan kata-kata Juman tiba-tiba tidak sadarkan diri. Pak Jin yang ada di sana kemudian memberitahukan hal ini kepada Kim Dogi. Kim Dogi pun langsung menghajar Juman habis-habisan dengan dalih ritual. Karena Jumanlah yang telah membuat pengikutnya tambah sakit. Di sela-sela ritual itu, kekasih Juman melihat ini semua. Tanpa sepengetahuan Juman, kekasihnya ini kemudian menggantikan Juman di tempat ibadah mereka
dengan berkata kekuatan Juman telah berpindah kepadanya dan ia meminta para pengikutnya ini memanggilnya Bunda. Lalu ia akan membawa mereka semua ke Bukit Sunbek. Tidak lama kemudian Juman datang, langsung memarahi kekasihnya itu yang mengaku-ngaku sebagai pengganti dari dirinya. Tidak tinggal diam, kekasihnya malah menyebut Juman telah berpindah haluan dengan percaya kepada biksu dan melakukan ritual. Juman tidak terima jika kekasihnya malah menghina biksu agung dan suci yang telah menolongnya. Hingga akhirnya mereka berdua malah bertengkar di tengah-tengah pengikutnya Juman. Di sela-sela pertengkaran itu, sebuah video kemudian dinyalakan dan di sana terlihat kata-kata Juman tentang pengikutnya selama ini. Ia menghina mereka dan mengaku menipu mereka. Para pengikutnya merasa kecewa karena Juman telah menipu mereka selama ini. Mereka kemudian meminta uang mereka dikembalikan dan sebagian pengikut yang lain keluar dari tempat ibadah itu. Akhirnya mereka semua sadar jika selama ini mereka telah ditipu oleh Juman. Jinsun pun akhirnya kembali kepada adiknya Jinhae. Sementara Juman mulai terobsesi dengan biksu Kim Do-gi. Ia memilih untuk pergi atas anjuran dari biksu Kim Do-gi ke sebuah kontainer dan entah kemana mereka akan menuju. Yang jelas Juman mulai tidak waras dan ia merasa sering melihat Pak Tua yang mengikutinya dulu alias Pak Jang. Ini yang harus Juman rasakan saat dirinya memisahkan para pengikutnya dengan keluarganya. Akhirnya misi tim Rainbow Taxi pun selesai. 법선 김도기라고 불러. 잘 가. Pak Jang membawa semua orang yang menjadi pengikut Juman untuk berobat ke rumah sakit meskipun biayanya pasti sangat mahal. 그 까마귀 떼들은 어떻게 한 거야? 저희가 한 거 아닌데. Setelah pulang dari misinya, Kim Do-gi pun kembali ke rumahnya. Di sana, ia bertemu dengan Ha-jun yang menyewa di lantai bawah. Ha-jun membawakan kopi sekalian ingin konsultasi dengan Kim Do-gi perihal adik laki-lakinya yang sering dipukuli oleh teman-temannya. Tapi Kim Do-gi tidak berniat untuk memberikan saran apapun. Lalu kemudian Ha-jun izin pergi ke toilet di rumahnya Kim Do-gi. Saat di dalam rumah Kim Do-gi, ia melihat beberapa lembar foto penyelidikan judi di luar negeri. Di sana ada sebuah foto yang mirip dengan Ha-jun. Meskipun memakai penutup wajah, Ha-jun merasa Kim Do-gi sudah keterlaluan. Kim Do-gi pun memergoki Ha-jun yang menurutnya lama sekali mencari di mana toilet berada. Dan kemudian, alur cerita drama Taxi Driver season kedua episode yang ke-8 pun selesai. 우리 도기 형님이 손을 세게 넘으시네. 화장실 찾는데 오래 걸리네요.